Jadi bab menjelaskan tentang sunnahnya membaca tasyahud itu dengan suara pelan. Jadi pasal tentang penjelasan tentang sunnahnya membaca tasyahud itu dengan pelan, bukan keras. Udah ketemu setelah ini ya. As-sunnatu fi tasyahudi israru sunnah sunnah di dalam tasyahud itu membacanya dengan israr israr dengan bacaan perlahan. Berdasarkan apa? Li ijma'il muslimina ala dzalika. Berdasarkan ijma para ulama. Ijma para ulama atas yang demikian itu. Jadi antum harus tahu bahwa dasar hukum ijma adalah dasar hukum yang ketiga. Yang pertama kita adalah Al-Quran. Dasar hukum kita pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dipahami bukan oleh kita. Ingat ya. Dipahami oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, atau yang disebut dengan salafus soleh. Jadi sekali lagi tafsirnya bukan tafsir kita, karena kalau tafsir kita pemahamannya macam-macam. Saya juga berlandaskan Al-Quran, tapi pikiran saya. Maka kalau ada pikiran saya, pikiran antum sama-sama beda. Ahli bahasa ngomong pahamnya ini, menurut ahli bahasa, menurut ahli ini begini, ahli ini begini, ahli ini begini. Itu jutaan pendapat. Makanya kita memahamkan Al-Quran juga dengan pemahaman salafus soleh. Pasti betul. Orang-orang salaf, orang-orang terdahulu yang soleh. Orang-orang salaf, Abu Jahal orang salaf, tapi bukan soleh. Paham ya? Jadi pemahaman salafus soleh udah pasti siapa yang pertama, yaitu Nabi Muhammad. Salaf pertama adalah Nabi Muhammad. Kedua para sahabat. Ketiga para tabi'in. Keempat para tabi'in, terus kepada para ulama yang mengikuti pemahaman salafus soleh. Karena ada ulama pemahamannya sendiri gitu. Bahaya, hati-hati. Nah, sekali lagi itu dasar hukum pertama, yaitu Al-Quran, dan kedua adalah As-Sunnah. Dasar hukum kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama terhadap masalah sesuatu. Sepakat semuanya, maka itu ijma namanya. Sepakat semua terhadap masalah sesuatu namanya ijma. Nah, kalau kias itu udah ijtihad. Analogi. Mempersamakan misalnya hukum sesuatu dengan yang lain. Contoh, mengkiaskan misalnya makanan pokok beras untuk menjadi dasar zakat fitrah. Itu pakai kias. Makanan pokok setiap daerah berbeda-beda. Makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Makanan pokok di sana gandum, misalnya di tanah Arab. Makanya beda. Maka jadi landasan itu namanya landasan kias. Nah, itu kias. Nah, ini ijma. Jadi sunnahnya membaca tasahud dengan perlahan ini berdasarkan pendapat ijma. Berarti sepakat ulama tanpa ada perselisihan. Kalau ijma itu sepakat para ulama tanpa perselisihan. Nah, wayadullu alaihi minal hadis berdasarkan hadis berdasarkan dalil hadis marwainahu, apa yang diriwayatkan di dalam fi sunanin Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, an Abdillahi ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala minas sunnati, bagian dari sunnah adalah ayyuhfal tasyahuda. Jadi membaca tasawuf dengan perlahan. Membaca tasyahud dengan bacanya pelan, tidak bacaan keras.
Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, imam ahli hadis, hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan, bisa dipakai. Wa qala Al-Hakim, dan berkata Imam Hakim, imam hadis juga, sahihun, hadis ini hadis sahih, ya. Wa idza qala sahabi, dan ketika berkata para sahabat-sahabatku, minas sunnati, dari sunnah, kada kana bimakna qauluhu, ya bimakna dengan makna qauluhu, dengan ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza ini, ya, huwa madhabun sahihun. Ini yang berdasarkan hadis ini, yang tasyahud, sunnahnya tasyahud itu membaca perlahan, adalah mazhab yang sahih, pendapat yang sahih, ya. Al-muhtaru, yang terpilih. Jadi yang terpilih, ya, sudah sahih, terpilih. Alladzi alaihi jumhur ulama, yang atasnya adalah jumhur ulama, kesepakatan para ulama namanya jumhur. Minal fuqaha'i, dari para ahli-ahli fikih, ya. Jadi ahli fikih wal muhaddatsin, ya, dan ahli-ahli hadis, ya. Kemudian washabil usul, dan para ahli-ahli usul fikih, ya. Wal mutakalimina, ahli kalam, ilmu kalam, ya. Ahli kalam itu filsafat, ya, sebenarnya kalau dalam bahasa ini, ya. Rahimahullah, ya. Rahimahullah, ya. Semoga Allah meridhoi mereka, ya, meridhoi mereka. Falau jaharabihi, dan andai kata ada yang menjaharkan bacaan tasyahud, ingat, ya, seandainya ada yang menjaharkan bacaan tasyahud, sekali lagi di sini katakan karoha, maka dia makruh. Jadi hukumnya makruh, ya. Walam, tapi perhatikan, walam tabtul sholatuhu, tapi tidak membatalkan sholatnya. Makruh kan sia-sia, nggak ada pahala kalau makruh. Paham, ya? Makruh maka ditinggalkan lebih baik, ya. Tapi di sini katakan walam tabtul sholatuhu, dan tidak membatalkan sholatnya. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu sujud sahwi. Karena bacaan, ya. Jadi kalau bacaan mau keras mau pelan, tidak perlu sujud sahwi, cuma dia nggak dapat pahala dan hukumnya makruh. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Para ulama nggak ada yang menjalankan makruh. Ingat, ya, ini para ulama. Kalau ulama yang benar, para salafus soleh tidak pernah menjalankan makruh. Kalau rokok itu makruh, maka nggak ada yang merokok. Paham, ya, di sini, ya? Ya, jangan dijalanin ya makruh, ya. Tinggalin lebih baik. Oke. Kemudian bab solati, solat ini maksudnya solawat, ya, bukan solatnya. Bab solawat ala nabi, ya, ba'da tasyahudi, ba'da tasyahud. Jadi setelah sahud itu ada bacaan solawat. Solawatnya namanya solawat Ibrahimiyah, karena ada menyebut nama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya solawatnya ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim, kan. Makanya solawatnya solawat Ibrahimiyah. Ya. Jadi bab salawat ala nabi, salawat atas nabi ba'da tasyahud, ya. I'lam, ketahuilah, anna salawat ala nabi, bahwa sesungguhnya salawat atas nabi wajibatun, hukumnya wajib, ya. Inda Syafi'i, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi pendapat Imam Syafi'i, ya, bahwa sholawat atas Nabi itu hukumnya wajib, maka nggak boleh ditinggalin tuh, ya. Rahimahullah ta'ala, ba'dat tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir. Jadi sholawat atas Nabi itu setelah tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal ada sholawat nggak? Nggak ada. Kan kemarin bacanya gimana? Bacaan tasyahud awal? At-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya.
Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat tauhid ya. Tauhid dan kemudian pernyataan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Cukup sampai situ aja sebenarnya tasyahud awal. Paham ya? Paham ya? Paham? Bingung atau enggak? Nah, begitu enggak? Bacanya gitu enggak? Hah? Enggak pakai sholawat. Di sini sepakat ini, di sini kitab ini. Kita kan berdasarkan kitab. Antum bingung? Makanya saya mengatakan pendapat yang paling sahih sebenarnya tasyahud itu dari awal. Banyak hadisnya bahwa tahiyat awal itu singkat. Iya betul begitu. Cuma bacaan cuma itu. Tadi kemarin udah kita bacain kan semuanya kan? Udah bacain. Ya semuanya kita sudah bacakan tentang tasyahud awal, bacaannya komplit. Ini pendapat Syafi'i semua. Nggak ada pendapat lainnya. Ini kita bicara sunnah, Ustaz. Ya, kita bicara sunnah, ini sunnah ya, sunnah. Nah, gitu ya. Ini memang akan menjadi perbedaan ya, Ustaz ya. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi, ya, hukumnya wajib ya setelah tasyahud akhir, bacaan sholawat. Jadi sholawat itu pada tasyahud akhir. Falau tarokaha, seandainya meninggalkan fihi di dalamnya, lam tasihud sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Jadi pendapat Imam Syafi'i, kalau tidak membaca sholawat, maka dia tidak sah sholatnya. Yang tahu siapa ya? Diri sendiri. Pakai nggak sholawat? Susah, imam aja kita nggak ngerti, imam baca tasyahud atau tidak kan kita nggak ngerti, karena bacanya perlahan. Ya. Nah, di sini dikatakan wala tajibus sholawati ala ali nabi, dan tidak wajib ya sholawat atas keluarganya Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam fi ala madzhabit sahih, atas pendapat sahih al-masyhur, yang masyhur, yang terkenal. Lakin akan tetapi, perhatikan di sini, jangan begitu aja. Wah, takut, boleh wala ali Muhammad dah. Jangan kita begitu. Lakin akan tetapi tustahabbu, bacaan wa ala ali itu disunnahkan. Paham ya? Tidak wajib tapi disunnahkan. Beda ya? Ya. Salawatnya wajib, wa ala alinya enggak wajib. Hukumnya tustahabbu, disunnahkan. Ya. Nah, waqala ba'dul ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, apa? Tajibu, diwajibkan. Jadi ada dua pendapat tentang wa'ala ali dan atas keluarga. Yang satu hukumnya sunnah. Ini pendapat sebagian besar ulama itu mengatakan wa'ala alinya hukumnya sunnah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya wajib. Ya kita ngapain? Baca aja dua-duanya biar nggak bingung. Wa ala ali Muhammad juga tetap pakai. Nah, nanti kita dapatkan di kitab ini tidak ada kata sayyidina. Karena hadisnya bicaranya begitu, ya. Oke ya, kita lanjut. Wa afdalu, nah afdolnya bacaannya salawat gimana? Wal afdalu ayyakula Allahumma sholli ala Muhammadin, ya. Perhatikan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, ya. Wa ala ali Muhammadin wa ajwajihi wa dzurriyyatihi, ya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa ajwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdol kata Imam Nawawi. Ya ini paling afdol, bukan berarti nggak ada yang lainnya.
Jangan itu nanti gimana nih? Enggak, lihat dulu ini yang afdol menurut Imam Nawawi. Ada bacaan lain. Ya. Wa rawaina hadhil kaifiyah fi sahihai, ya. Dan kami riwayatkan tata cara ini fi sahihai dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari wal Muslim dalam kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim, an Ka'ab ibnu Ujrata, dari Ka'ab bin Ujrah, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ba'daha, ya, kecuali sebagiannya, fa huwa sahihun min riwayatin ghairil Ka'ab, dan selainnya dari riwayat selain dari Ka'ab. Wa sayati, ya, tafsiluhu, dan pembahasannya akan dikemukakan, kata Imam Nawawi, fi kitabis sholat, di kitabis sholawat, dalam kitab sholawat ala nabi insyaallah taala, wallahu alam. Nanti disampaikan beliau nanti di dalam khusus pembahasan dalam kitab tentang sholawat, ya, kitab tentang sholawat oleh Imam Nawawi, insyaallah ada nanti, ya. Wal wajibu minhu, dan wajib darinya Allahumma sholli ala nabi wa insya'a, dan wajibnya mengucapkan Allahumma sholli ala nabi. Perhatikan, wajib hukumnya membaca Allahumma sholli ala nabi, wa insya'a, dan jika menghendaki baca sallallahu ala Muhammadin. Perhatikan di sini, ya. Jadi kalau wajibnya baca Allahumma sholli ala nabi atau ala Muhammad boleh. Wa insya'a, dan jika menghendaki qala membaca sallallahu ala Muhammadin. Tapi suyuknya pakai enggak apa-apa. Wa insya'a, dan jika menghendaki membaca sallallahu ala rasulihi. Ya. Atau sallallahu ala nabi. Sallallahu ala nabi. Oke. Walana, dan bagi kami, ya, wajhun, satu pendapat, annahu la yazuzu, dan tidak dibolehkan illa qaulihi, kecuali ucapan Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Walana, dan bagi kami wajhun, ada satu pendapat, annahu yazuzu, yang dibolehkan ayyakula wa sallallahu ala Ahmada. Nih pendapat yang lain, ya. Wa sallallahu ala Ahmad, karena nama Muhammad yang lain adalah Ahmad. Paham, ya? Wa wajhun, dan satu pendapat anau yaqulu, mereka mengucapkan sallallahu alaihi. Ya, sallallahu alaihi. Ya, silakan pakai yang mana? Wallahu a'lam. Nah, wa amma, dan adapun tasyahudul awal, dalam tasyahud awal, fala tajibu, dan tidak diwajibkan fihi, di dalamnya, sholawatu ala nabi, sholawat atas nabi. Tidak diwajibkan, berarti boleh dong. Ya, sallallahu alaihi, bila hilafin, dan tidak ada hilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Perhatikan di sini, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, wahal tustahabbu, dan apakah disunahkan? Nah, perhatikan. Dan apakah disunahkan? Fihi, di dalamnya kaulani, ada dua kaul, ada dua pendapat. Ya, perhatikan. Asahhuma, ya, asahhuma, yang paling sah, tustahabbu, disunahkan. Nah, paham ya di sini, ya. Jadi sekali lagi apa nih? Dalam ada tasyahud awal, ya, ada beberapa pendapat. Tadi awalnya pendapatnya apa? Awal pendapat? Awal pendapat tidak ada, ya kan? Tidak ada salawat atas Nabi pada tasyahud awal, ya. Dan tidak ada hilaf sebenarnya di dalamnya. Tapi apakah masalahnya sunnah atau tidak? Nah, sunnah atau tidak? Wahal, ini ada pertanyaan dari Imam Nawawi. Wahal tustahabbu, dan apakah hal itu disunahkan? Paham nggak di sini? Fihi, di dalamnya kaulani, ada dua pendapat. Yang pertama asahhuma, jadi pendapat yang paling sah adalah tustahabbu, disunahkan. Tustahabbu, disunah. Ya.
Wala tustahabu, tetapi ya, wala tustahabu, tidak disunahkan sholawat ala ali ya, atas keluarganya ya, ala sahih, atas pendapat yang sahih ya. Wakila, dan ada yang mengatakan tustahabu, disunahkan mengucapkan wa ala ali. Paham ya? Paham? Wala tustahabu doa fi tasyahud awal, dan tidak disunahkan doa pada tasyahud awal. Indana, menurut pendapat kami. Jadi di dalam tasyahud awal ya, itu tidak ada doa. Bal qala ashabuna, dan berkata para sahabat kami, yukrahu, itu dimakruhkan. Jadi bacaan doa pada tasyahud awal itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Li'annahu, karena mabniun ya ala tahfif ya, karena dibangun atas kemudahan, di atas kemudahan ya. Ya keringanan, atas keringanan. Bihilafin tasyahud akhir, tapi berbeda nanti dengan tasyahud akhir. Paham? Jadi kalau tasyahud awal tidak ada doa. Dalam tasyahud akhir ada doa. Ya sebelum salam nanti ya. Makanya saya mengatakan doa itu di tasyahud akhir. Nanti sabar ya, pelan-pelan. Bisa menghebohkan dunia jagat jagat raya nih ya, bisa heboh nanti. Makanya ya, saya pernah mengatakan kalau di luar sholat kita mengucapkan apa namanya sholawat, disunahkan banget membaca Sayyidina, karena itu kan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah kalau di dalam sholat itu perlu dalil. Kalau di dalam sholat harus ada dalilnya. Nah dalilnya yang ada dalam kitab apapun tidak pakai Sayyidina. Ya, hadis-hadisnya pun tidak pakai Sayyidina. Dan itu kan dari Rasul langsung, bukan dari ini. Dan itu diamalkan oleh para salafus soleh. Tapi kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh di luar sholat, nggak masalah. Nyebut itu nggak ada masalah. Karena sholat nggak ada ketentuannya. Nggak ada, karena kalau misalnya ibadah perlu dalil. Ingat ya, ini kaidah. Ibadah itu perlu dalil. Ibadah mahdoh, apalagi ibadah kepada Allah, itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Nah dalilnya mana? Kalau dia bilang adat, tolong disebutkan dalilnya. Itu yang bagus begitu. Jadi kalau misalnya masalah ibadah, itu perlu dasar hukumnya apa, dalilnya apa. Di dalam kitab-kitab tidak ada pakai Sayyidina untuk sholat. Tapi kalau kita bersalawat di luar sholat, nggak ada masalah. Adab kepada ada orang aja kita pakai pak, bapak, pakai ibu, pakai kakak yang lebih tua, ya. Itu adab untuk ketika kita manggil orang. Tapi ini karena ini ketentuannya bicara ketika sholat, dan kita mengikuti dalil, wajib mengikuti dalil. Para imam termasuk Imam Nawawi tidak memakai Sayyidina. Dan guru-guru saya, kiai-kiai saya ngomong, kecuali sholat antum nggak usah, karena ketentuannya nggak ada. Kiai saya ngomong gitu. Tapi kalau di luar sholat antum, saya tempeleng kalian kalau nggak pakai Sayyidina, paham nggak? Kurang ajar banget pakai Nabi nggak pakai Sayyidina, gitu, paham nggak? Gitu. Ya. Jadi itulah beragama. Beragama itu perlu yang namanya ini ya, ketentuan. Ada dasar ya. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan bab doa ba'da tasyahud akhir ya. Bab doa setelah tasyahud akhir. Ya, oleh kalau yang pas ada 3, ada 4. Ya kemarin nggak apa-apa, maksudnya kalau sholat yang tidak maksudnya sholat yang direncanakan, paham nggak? Oh iya.
Sholat yang direncanakan itu tidak boleh tasyahud itu ya dalam satu sholat itu. Kalau masbuk kan beda hukumnya. Kayak kemarin masbuk saya kemarin tanya ya, antum sholat maghrib masuk pada rokaat kedua, imam sudah sujud, berapa kali antum tasyahud? 4 kan? Coba hitung, 4 bener gak? Karena yang kedua tidak dihitung. Mulainya ke rakaat ketiga, imam rakaat ketiga, baru 1. Rakaat kedua harus tasyahud gak? Tasyahud, tentu kan kedua itu. Bener gak? Nah, paham ya? Kenapa? Masih dihitung awal. Iya, masih dihitung awal. Awal 3 kali. Iya. Ya, paham ya? Kalau kita rencanakan makanya sholat sunnah itu 2 rakaat. Saya bingung sama orang yang melakukan 4 rakaat gitu loh. Karena sebenarnya dalilnya umumnya itu sholat itu 2 rakaat. Paling banter 3 rakaat, yang 3 rakaat sholat maghrib gitu ya dan sebagainya. Sholat witir boleh 3 rakaat langsung nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau 4 yang nyambung itu loh. Aduh, gimana ya? Agak-agak Yang aneh lagi sholat sunnah 4 rakaat pakai tasyahud awal. apa? Pakai Tasyahud awal. Pakai tasyahud awal. Aneh. Ya itulah, makanya namanya ibadah itu perlu dalil ya. Jangan sembarangan ya. Ngeri kita tuh. Ibadah itu makhluk itu perlu dalil. Ya. Hukum asal ibadah itu haram karena harus ada dalil. Hukum asal ibadah adalah haram. Al-aslu fil ibadatil al-haram. Ya. Sehingga harus menunjukkan dalil kalau hukum asal ibadah. Tapi hasil hukum asal muamalah boleh, antum ngapain boleh sampai ada larangan. Antum boleh makan apa saja sampai ada larangan. Antum nggak boleh makan babi, gitu loh. Paham ya di sini ya? Antum nggak boleh makan darah. Itu larangan. Nggak boleh makan yang tidak menyembelih atas nama Allah, sembelihan hewan yang tidak atas nama Allah. Nah, itu hukum asal dari muamalah. Tapi kalau hukum asal dari ibadah, jangan buat ibadah sampai ada dalil. Nah, gitu loh maksudnya. Ini harus dipahami ya, gitu ketentuannya. Ya, kita lanjutkan tentang bab doa ba'da tasyahud akhir. I'lam, ketahuilah, anna du'a ba'da tasyahud akhir masyru'un. Ketahuilah bahwa sesungguhnya doa ba'da tasyahud akhir masyru'un. Ini banyak orang yang enggak paham nih. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal doa setelah itu. Padahal ini disyariatkan. I'lam anna du'a ba'da tasyahud akhir masru'un bila hilaf, dan tidak ada hilaf, para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa setelah tasyahud akhir doa. Maka saya mengatakan di tasyahud akhir itu banyak doa, bukan ba'da sholat. Ba'da sholat itu zikir. Nah, zikir itu sifatnya individu. Ini ketemuan. Zikir sifatnya individu. Paham di sini ya? Bahwa tasyahud akhir masyru'un bila hilaf. Tidak ada hilaf, tidak ada perbedaan pendapat di para ulama di sini. Mazhab apapun sama, ya, masyru', ya, disyariatkan. Wa rawaina fi sahihai, dan kami riwayatkan dalam kitab 2 sahih yaitu Al-Bukhari wal Muslim, an Abdullah ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahum, ya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka yaitu tasyahud, bacaan tasyahud, summa qala fi akhirih, kemudian berkata di dalam akhirnya, summa yuhayyiru minad du'a, kemudian Rasul mengatakan setelah mengajarin tasyahud, summa yuhayyiru, ya, kamu pilih dari doa-doamu. Ini kata Nabi, jangan langsung salam. Wa fi riwayatin Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, ajabahu ilaihi
fayad'uwa, ya. Ya. Sehingga membuatnya takjub, maka berdoalah kalian. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, summa liyatahayyar minal mas'alatil masya'a, ya. Kemudian ya pilihlah dari masalah-masalah doa-doa yang kamu kendaki. Apa yang kamu hendaki doa-doanya? Ya, antum langsung salam. Setelah tasyahud akhir salam. Salam. Lupa. Doa. Alhamdulillah. Kalau udah paham, alhamdulillah. Doa ya. Nah, ini nanti doanya. Doanya di sini jelas nih, pokoknya di Al-Azkar ini kitabnya jelas bahwa doa, semua doanya ada semuanya gini. Ya. Gitu. Ya. Paham ya? Wa'lam, ketahuilah anal hadad doa, bahwa sungguhnya doa ini mustahabun, disunahkan, ya. Laisa biwajibin, tapi tidak diwajibkan. Hukumnya sunnah. Ya. Nah, sunnah harus diamalin, bukannya ditinggalin, ya. Wa yustahabu, ya, disunnahkan ta'wiluhu, memanjangkannya. Illa ayyakuna imaman, kecuali kamu jadi imam. Kalau imam kepanjangan nanti jamaahnya paham ya? Paham ya? Jadi imam doa tetap doa, tapi jangan panjang-panjang, nanti yang di belakangan gerutu. Kalau imam sampai digerutuin orang, itu jadi imamnya makruh ya. Jangan sampai digerutuin ya. Imam itu nggak boleh digerutuin sama makmum. Ya, jangan sampai. Ya, makanya kita memahami, lihat mad'unya, lihat objeknya, lihat yang sholat itu siapa di belakang kita. Kalau di kalangan santri panjangin nggak apa-apa. Ya, kalau piai mah ngomong dari awalnya, ini kita tahu akhirnya banyak ya, kita doa dulu ya. Doanya ini. Pakai ngomong gitu. Ya kita lama, kita paham udah diomongin dulu. Tapi kalau di sini nggak diomongin, heboh. Ya, ada yang nanti dijebut assalamualaikum. Karena nggak ngakhirin sholat lah, malah kamu jadi kesel. Ya, oke. Nah ini. Nah, kemudian walahu ayyadwa bima syaa, ya. Ya, dan baginya ya berdoa dengan apa yang dikehendaki minal umuri akhirah wa dunya, dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Nah, ini banyakin doa ketika tasyahud akhir. Walau ayyadwa bid'awatil ma'surah, ya. Tapi doanya lebih baik dengan doa-doa yang ma'surah, yang telah disyariatkan, yang telah ditetapkan oleh Nabi, lebih baik itu. Ya, walau ayatwa bid'awatin yahtari'uha, ya. Walaupun nggak mengapa sih kita doa-doa yang setelah yang kita mau pilih gitu. Wal ma'suratun afdalu, tapi ma'surat itu lebih afdol. Doa-doa yang nanti ditentukan, yang dibacakan nanti kita bacakan doa-doanya, ya. Itu lebih afdol, lebih utama. Ya. Minna mawarada fi hadal mautin, ya. Nanti ada yang disebutkan disampaikan pada tempat ini, wa minha, dan sebagiannya ma warada fi ghairihi, pada tempat lainnya. Nanti disampaikan oleh Imam Nawawi, ada disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, tapi ada yang disampaikan beliau dalam kitab lainnya. Jadi beliau nggak semuanya ini mungkin pembahasannya terlalu banyak gitu. Tapi kalau mau di kitab Al-Majmu', ya, kitabnya beliau yang 27 jilid, ya. Kitab beliau Al-Majmu', ya, Syarhul Muhadzab. Kitab An-Nawawi tentang fikih itu 27 bab, 27 jilid. Selemari itu. Itu luar biasa tuh Imam Nawawi, ya. Mau lebih dalam di sana, ya. Jadi ilmu agama itu nggak selesai, harus terus dibaca, ya, karena banyak. Nah, kemudian wasabata fi hadal mawdi'i ad'iyatun kasiratun minha.
nanti akan ditetapkan di dalam tempat ini doa-doa yang banyak. Di antaranya, nanti disebutkan nanti antara dua-duanya. Udah lagi ya? Ya. Insyaallah pekan depan kita akan bacakan doa-doanya setelah minggu depan ya. Setelah minggu depan kita baca lagi al-azkar ini. Doa-doanya apa ketika setelah pada tasyahud ya. Pada tasyahud akhir doa-doanya apa saja. Insyaallah taala kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.